Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Syah dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 dengan NIM 191430996 Universitas 19 November Kolaka. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan habitat dan relung dan contoh-contohnya yang berada di lingkungan kita atau di lingkungan sekitar kita. Mohon maaf belibet, mungkin kekurangan minyak. Hehehehe. Setiap makhluk hidup memiliki tempat hidupnya masing-masing. Kita mengenal lingkungan di planet bumi terdiri atas ekosistem darat, macam-macam laut, dan juga udara. Demikian ketiga lingkungan tersebut dihuni oleh makhluk hidup baik binatang maupun tumbuhan yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang hidupnya di darat, di air, dan ada pula organisme yang berterbangan di udara, meskipun terkadang tidak terlihat dengan mata telanjang. Selain tumbuhan, ada pula binatang yang tinggal di darat, di air, dan juga di udara. Semua ini sudah sesuai dengan fungsi tubuh masing-masing. Kecocokan fungsi tubuh dengan lingkungan tempat tinggal mereka ini dibarengi dengan perilaku dari tumbuhan maupun binatang tersebut, sehingga kita tidak bisa menukarnya sesuka hati kita. Binatang maupun tumbuhan yang hidup di darat akan mati apabila kita pindahkan ke air. Begitu pula sebaliknya. Mengenai tempat atau lingkungan hidup dari makhluk hidup ini sendiri akan berhubungan dengan habitat dan juga relung. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari keduanya serta apa perbedaannya. Mari kita bahas bersama. Oke, kita masuk ke dalam pengertian relung. Relung juga disebut sebagai niche. Dalam ilmu ekologi, yang dimaksud dengan relung adalah sebuah posisi yang ditempati oleh suatu spesies makhluk hidup tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati serta peranan yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut di dalam komunitasnya. Relung menentukan bagaimana spesies makhluk hidup tersebut memberikan tanggapan terhadap tersedianya sumber daya hidup dan juga keberadaan pesaing maupun pemangsa dalam ekosistemnya. Relung juga diartikan sebagai sebuah status fungsional dari suatu makhluk hidup berdasarkan adaptasi, morfologi, anatomi, fisiologi, dan juga perilakunya di tempat hidupnya. Dengan demikian kita mengenal relung lebih sebagai sebuah posisi maupun status suatu spesies di dalam komunitas mereka. Selanjutnya kita melangkah ke pengertian habitat. Kita semua pasti sudah pernah mendengar kata habitat sejak di bangku persekolahan atau sejak bangku sekolah dasar. Ya, tentu saja. Memang pengetahuan mengenai makhluk hidup serta lingkungannya sudah dipelajari dari kanak-kanak atau sekolah dasar. Yang dimaksud dengan habitat apa sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian habitat. Habitat adalah lingkungan atau tempat tinggal dari makhluk hidup, baik individu maupun populasi. Dengan kata lain, yang dimaksud habitat adalah lingkungan yang berada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut. Sebagai contohnya, habitat lautan, macam-macam danau, gunung, gurun, sungai, dan lain sebagainya. Tadi kita telah mendengarkan penjelasan tentang apa sih habitat dan relung itu. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa habitat merupakan sebuah tempat hidup makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut, serta dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut demi kelangsungan hidup mereka. Sedangkan relung lebih menjelaskan kepada status fungsional atau suatu spesies makhluk hidup dalam kaitannya dengan komunitasnya. Namun relung juga menjelaskan lebih kompleks yang memiliki arti di suatu wilayah yang mana terjadi suatu kehidupan yang memiliki kegiatan dalam mencari makanan atau sumber daya hidup, namun hanya di tempat itu saja. Kita melangkah ke contoh-contoh relung yang berada di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama di sini ada contoh relung yang berada di habitat pohon pisang. Di sini selain dari rumput teki juga terdapat tumbuhan seleguri. Nah, tumbuhan seleguri ini merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di sekitaran perumahan warga atau pemukiman warga yang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pencerah tubuh atau peremajaan tubuh itu sendiri. Oke, di sini juga tumbuh spesies tumbuhan daun sirih. Daun sirih yang dimana kita ketahui bersama bahwa daun sirih dapat berfungsi sebagai antiseptik alami yang dapat digunakan untuk pengobatan pada penyakit manusia. Nah, jadi relung yang hidup di habitat pohon pisang ini kebanyakan terdiri dari gulma-gulmaan.
Nah, selanjutnya kita melangkah pada contoh relung yang berada di habitat pohon bambu. Nah, habitat pohon bambu ini berada di daerah Desa Tobo-Tobo atau Desa Totobo di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Ini merupakan salah satu spesies bambu kuning. Walaupun pada dasarnya bambu itu berwarna hijau, tapi ini warnanya kuning. Nah, relung atau tumbuhan-tumbuhan alami yang tumbuh di sekitaran habitat pohon bambu ini berupa rumput. Nah, selanjutnya contoh relung di habitat pohon bambu. Ini merupakan salah satu jenis spesies bambu kuning yang hidup di area emperan irigasi perempangan area Totobo. Jadi, yang hidup di area habitat ini contohnya seperti rumput teki dan juga jamur-jamuran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadinya kita telah membahas tentang pengertian dari relung, pengertian dari habitat, apa itu ekosistem, dan juga contoh-contoh relung yang berada di beberapa macam habitat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching.